Nah, jadi barangkali kalau ada yang terlintas mau bertanya silakan. Namun sambil jalan saya akan mencoba, mumpung ini praktek, jadi para taruna tentunya ketika lulus dari Politeknik Kelautan dan Perikanan diharapkan siap kerja. Nah, apa bekal yang bisa kita bawa ketika kita ada di dunia kerja? Nah, tentunya saya berdoa semua cita-cita dan harapan dari semua taruna tercapai ya. Banyak yang ingin juga menjadi pelaut, menjadi kapten kapal, nakoda ya. Saya doakan supaya nanti juga terwujud, dan kalau sudah jadi nakoda jangan lupa aja saya ikut berlayar. Kalau saya senang juga berlayar gitu. Jadi tali silaturahmi kita jangan sampai putus juga cuma sampai di semester 1 ini. Kalau nanti ketemu jadi nanti sudah bekerja, sudah ikut kapal di mana, kapal perikanan, kapal niaga, kapal mesin, kapal negara, terserah. Ya, kalau ketemu saya disapa gitu. Oh iya, Pak Riki dulu sama-sama di mengajar meteorologi. Kalau ada yang butuh cuaca, ya jangan lupa langsung ingat saya, kontak saya. Kontak saya, nanti kami akan berikan informasi cuaca dan gelombangnya supaya berlayarnya aman. Nah, kemudian sebagai bekal nanti ketika ada di dunia kerja, nanti di kapal, silakan gitu. Taruna semua, rekan-rekan taruna, lihat saja produk-produk dari BMKG. Kenapa harus BMKG? Ya karena BMKG adalah institusi resmi pemerintah yang ditugaskan untuk melayani terkait dengan informasi cuaca, gelombang, gempa bumi, tsunami, iklim ya di BMKG. Bisa saja silakan ambil dari luar, tentunya pertanggungjawabannya tidak ada gitu. Kita mau mengadu ke siapa gitu. Tapi kalau ke BMKG ya tentunya di setiap provinsi pasti ada BMKG-nya gitu. Jadi sekilas ini ya, mumpung ini direkam, nanti saya bagikan juga di setiap linknya ini karena kita sudah main digital, jadi silakan saja akses sendiri. Website induk kami adalah bmkg.go.id ya. Nah, bmkg.go.id. Saya copy, taruh di chat ya, kolom chat. Nah, silakan di copy juga, silakan disimpan. Kemudian di sini contoh karena kita berbicara tentang maritim, jadi silakan akses di cuaca. Nah, cuaca ya, jadi ada profil cuaca iklim, akses saja cuaca. Misalnya saya mau lihat, oh tentang adakah peringatan dini gelombang tinggi, bisa. Perakiraan cuaca wilayah pelayanan gitu, perakiraan tinggi gelombang, perakiraan cuaca pelabuhan. Ya, saya contoh ini cuaca pelabuhan lah. Nah, mau lihat cuaca pelabuhan, silakan diklik, nanti akan diarahkan ke sini gitu. Kalau sudah di sini pelabuhan mana? Contoh ya pelabuhan Bitung, klik saja di cari si wilayah sini ya. Atau Ternate lah, tidak usah Bitung terus ya. Ternate. Ternate, ada Ahmad Yani Ternate ya. Kalau mau sandar ke situ silakan klik sini. Kalau mau sandar di pelabuhan perikanan nasional ini ya. Koreksi kalau saya salah, PPN kan. Pelabuhan Perikanan Nusantara ya. Mas ya, Ternate silakan, atau di area pelayanan ini Ternate Batang 2 juga boleh gitu. Nah, tapi saya contoh saja dulu ini ya. Pelabuhan Ternate ya, klik saja di situ. Tergantung jaringan juga. Nah, jadi di sini sudah, nah ini kan Ternate. Kalau kita kecilkan, nah ini Ternate. Nah, ada kan yang dari Ternate tentunya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi ini memang untuk saat ini baru 2 hari, kemarin dan hari ini ada kendala di update sehingga tidak muncul di sini. Nah, harusnya ini contohnya kalau ada update pasti muncul di sini. Ini karena ada kendala 2 hari, kemarin dan hari ini, jadi belum ada informasi di sini seluruh Indonesia. Nah, namun ketika di sini ada update, di bagian kanan sini ada menu download dokumen.
Nanti dokumennya itu contohnya untuk Pelabuhan Bitung. Contoh untuk Pelabuhan Bitung. Nah, jadi ada nanti kalau sudah di-download bentuknya itu kayak seperti ini ya. Nah, ini contoh dokumen perakiraan atau saya ambil yang ekstrim-ekstrim lah. Oh, enggak apa-apa lah. Yang ini juga enggak apa-apa. Ini contoh yang perakiraan untuk hari ini. Nah, perakiraan cuaca atau yang satu lagi. Contoh yang ini aja tanggal 1 lah. Nah, perakiraan cuaca pelabuhan samudra gitu. Jadi berlaku untuk tanggal 1 sampai tanggal 1, tapi jamnya ini perhatikan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini berlaku 12 jam. Jadi cuacanya hujan ringan. Ini contoh saya ambil yang tanggal 1. Nah, kemudian di sana ada arah dan kecepatan angin. Ini sebagai bekal saja buat nanti kalau sudah jadi pelaut tentunya ini sangat berguna. Nah, kemudian tinggi gelombangnya rendah. Rendah itu berapa gitu? Ya ini, rendah ini antara 0,5 hingga 1,25. Inilah gelombang rendah. Kalau di sini kami cantumkan sedang, berarti ya ini. Gelombangnya hingga mencapai berpeluang 2,5 meter gitu. Kalau gelombangnya tinggi, berarti berpeluang sampai 4 meter ada itu. Nah, kemudian suhu udara minimum 26, maksimum 31. Ini gunanya apa? Kalau nanti kita bawa ikan misalnya kapal perikanan kita mau sandar di pelabuhan Samudra Bitung misalnya katakan. Nah, kita bisa lihat kan di sana suhu maksimumnya sampai 31. Tentunya es itu bagaimana dia kecepatan mencairnya seperti apa kalau kita bawa es gitu. Misalnya kita sudah kontak ini sama orang pabrik es. Pak, saya butuh jam segini. Nah, terkadang itu suhu sampai 33, 34. Kalau 33 itu lumayan panas itu. Kalau misalnya kita bawa es dari Girian mau ke pelabuhan, ya bisa saja dia mencairnya banyak begitu kalau siang-siang. Karena sampai 33 derajat Celcius. Ya, kita bisa perhitungkan, lebih baik antarnya pagi saja, mumpung belum terlalu panas. Kemudian kelembaban udara di sini ada ya maksimum minimum, visibility. Visibility ini ya tentunya sangat berguna juga untuk melihat jarak pandang. Nah, jarak pandang kita berapa kilo. Jadi ini 12 kilo ini termasuk jauh ya, termasuk aman. Baik untuk penerbangan maupun pelayaran. Kemudian arus. Arusnya dari mana? Timur laut tenggara atau ke, kalau arus itu ke. Kalau angin itu adalah dari. Ya. Contoh ini arah dari tenggara hingga barat daya gitu. Jadi artinya lebih dominan dari selatan sebenarnya. Jadi tenggara barat daya. Jadi ya itulah range-nya seperti itu, range. Kalau arus ini ke, jadi timur laut ke tenggara, timur laut tenggara atau hingga, kalau tanda strip ini hingga. Timur laut hingga tenggara, bukan ke ya. Jadi arah ini menuju ke timur laut hingga tenggara. Artinya begini, timur laut kan di atas ya, kemudian tenggara ya di bawah sini, berarti ke sana, ke arah timur dia. Bergeraknya ya, contoh bergerak dari pelabuhan Pateten ke air Tembaga gitu. Contoh itu. Kemudian kecepatannya berapa? Kalau dalam knot 0,1 sampai 0,6 atau kalau dalam sentimeter per detik adalah 5 sampai 30 knot ya, seperti itu. Kemudian pasang surut ya, pasang surut. Kenapa perlu ya? Tentunya perlu apalagi di pelabuhan-pelabuhan yang cenderung sangat terpengaruh dengan pasang surut. Jangan-jangan nanti kapal kita agak besar, begitu airnya surut, kapal kita kandas. Bisa saja seperti itu dan menghalangi proses bongkar muat ikan misalnya. Jadi tentunya informasi pasang surut, kapan terjadinya ada di sini lengkap. Jadi sebaiknya kita sandarnya sekitar sore hari ya, sampai malam gitu. Jam 18 itu adalah airnya pasang gitu, kita tahu di sini. Jadi sebagai informasi bahwa air pasang itu tidak selamanya akan terjadi pada sore hari gitu. Ada istilah orang bilang begini, di sini kok DP air naik sekitar sore jam 4.
Tidak selamanya seperti itu. Jadi besok pasti bergeser. Gitu. Kalau sekarang jam 4, kemungkinan besok ada terjadi lagi jam 4, tapi berpeluang itu terjadi mundur ya. Maksudnya kalau sekarang jam 4, besok bisa terjadi jam 5 sore. Itu khususnya di Bitung ya kalau saya perhatikan. Saya juga belum lihat di tempat lain, tapi sepertinya sama polanya. Jadi contoh sekarang misalnya jam 5 sore, kemungkinan besar besok itu jam 6. Tapi ada peluang juga jam 5, setengah 6 gitu ya. Itu dia bergeser biasanya itu maju. Gitu. Sorry, mundur ya kalau begitu, ketambahan kan, ketambahan. Jadi dia lebih mundur lagi gitu. Yang sekarang jam 5, besok jam 6 gitu, mundur. Nah, remarks ini adalah informasi yang memuat ketika ada cuaca ekstrim. Misalnya di sini kami infokan bahwa hujan ringan. Namun di remarks ini kami cantumkan misalnya peluang hujan dengan intensitas lebat disertai dengan petir terjadi pada siang hari. Ini kami isi biasanya di remarks ini untuk mengingatkan kejadian cuaca yang berpeluang terjadi secara signifikan namun tidak sepanjang hari gitu. Biasanya kami cantumkan di sini. Nah, di bawah kemudian ada nama prakirawan dan juga tanggal pembuatan dokumen tersebut. Ini untuk pelabuhan Bitung. Nah, lanjut ke pelabuhan laut juga. Nah, kembali ke sini. Yang ini. Di sini ada, pokoknya di website ini ya. Jadi halaman awalnya ini tadi ya. Sebentar, belum. Nah, halaman awalnya seperti ini. Jadi di sini dieksplor saja, ada perakiraan 24 jam ke depan. Kemudian proses gelombang mingguan, buletin for shipping. Silakan dieksplor, ini saya tidak akan panjang di sini. Namun, sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa di sini ada namanya BMKG OFS. Yang pertama adalah statik dan kemudian interaktif. Kalau yang statik, nah, diperhatikan nanti ini berguna sekali. Nanti kalau mau berlayar, misalnya dari Bitung ke Ternate, atau contoh misalnya yang perjalanannya agak jauh. Oh, saya mau berjalan dari Makassar ini, Potere ya. Ada orang Makassar kan, tahulah Potere. Potere sana ada pelabuhan perikanan juga di sana. Nah, misalnya saya mau dari Potere ke Australia gitu. Tapi mau lewat Selat Bali dulu gitu. Sini. Nah, di sini akan diketahui bahwa nanti saya akan melewati gelombang dengan ketinggian hanya mencapai 1 meter. Ini kan abu-abu. Abu-abu ini ya, gitu. Jadi hanya sampai 1 meter. Namun setelah Selat Bali mau ke Australia, nanti akan berhadapan dengan gelombang setinggi 3 meter. Gitu. Nah, 2,5 kemudian 3 meter di sini. Misalnya ini ya. Ini sangat bermanfaat dan ini bisa kita animasikan gitu. Misalnya kita bisa pindah-pindah di sini. Nanti data per 3 jam. Nah, seperti itu. Dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan kami BMKG punya sampai 10 hari ke depan. Ya, untuk ukuran akurasi kami akui bahwa semakin jauh peta perakiraan ini dibuat, jadi akurasinya semakin menurun gitu. Tapi kalau hanya untuk besok, lusa, sampai 5 hari ke depan itu saya bisa katakan akurat karena kemudian kami juga saya pribadi melihat peluang bahwa ada karena terjadi siklon tropis ya. Jadi siklon tropis itu apa? Nah, contoh ini. Kebetulan saat ini tidak ada siklon tropis. Gitu. Ini biar tidak berat, saya tutup dulu yang ini sudah semua, saya tutup dulu. Nah, jadi siklon tropis itu seperti gambar yang ada di belakang saya ini.
Ya, seperti gambar yang ada di belakang saya. Jadi contoh ini ada 91P. Nah, siklon tropis dia nanti kalau dia jadi itu bentuknya seperti ini. Siklon tropis. Ini ya. Nah, siklon tropis ini seperti ini ya. Jadi skalanya sangat besar. Dan contoh ini seperti pernah terjadi di Indonesia ya. Ini adalah siklon tropis Seroja. Nah, ini dia kalau pola anginnya begitu. Jadi di sana ada tekanan rendah yang hanya 984 hektopascal. Kecepatan anginnya sampai 55 knot ya kalau di kilometer kerja per jam kurang lebih ya kalikan 2 saja sudah 100 ya. 100 km per jam. SW ini southwest, artinya bergerak ke southwest atau barat daya kan. Jadi ini gerakannya ke barat daya, namanya TC atau tropical cyclone atau siklon tropis Seroja. Kalau di satelit dia fotonya kayak begini. Nah, fotonya kayak begini ya, berputar begini ya, memang berputar. Ya ini jangan coba-coba gitu. Apalagi kalau skalanya sudah skala typhoon ya. Typhoon atau contoh ya, biasanya kalau sudah ada matanya begini typhoon itu gelombang tinggi, angin kencang, petir, ya namanya juga storm ya, badai ya. Jadi siklon tropis, badai tropis. Nah sudah ini sudah. Jangan coba-coba kalau sudah BMKG sudah peringatkan ada siklon tropis di sini, ya kalau memang mau menantang maut ya silakan ya, pelaut silakan. Tapi sebaiknya jangan gitu. Nah ini siklon tropis begini, jadi areanya sangat besar dan dampak yang ditimbulkan ini saja foto satelit. Nah sampai hampir menutup bagian bumi gitu ya. Beruntungnya kita di Indonesia adalah negara tropis sehingga meskipun siklon tropis ini terbentuknya di daerah tropis, namun cenderung dia akan bergerak ke daerah menjauhi ekuator gitu. Nah, saya tropical cyclone tracking. Nah, saya buka yang ini aja. Sebentar lagi kita selesai, jadi bersabar. Nah ini contohnya di ekuator ini seperti tidak ada gitu. Tapi biasanya dia tumbuh dari sini, dari daerah ekuator ke daerah kutub gitu. Dia berbelok ke sana karena ada namanya gaya Coriolis. Ya kami belajar meteorologi maritim itu meteorologi lah khusus secara umumnya itu memakan waktu 4 tahun gitu. Jadi kalau saya menjelaskan di sini juga tidak akan cukup ya. Nah, kita tentunya hanya dibatasi waktu. Nah, namun itu tumbuhnya itu di daerah tropis dan bergerak ke daerah kutub. Ya, itu karena dipengaruhi gaya Coriolis. Gaya apa itu Coriolis? Silakan nanti baca-baca gitu. Kalau mau memperdalam, tapi ya mungkin kalian fokus dulu lah ke jurusan ya, perikanan tangkap gitu. Jadi ini sebagai informasi tambahan aja. Jadi ini eh, apa? Trayektori dan juga intensitas dari badai tropis namanya tropical storm atau yang tadi ya kalau di foto satelit itu ya kayak beginilah. Nah tadi sudah lewat. Nah seperti inilah berputar-putar ini real time yang terjadi. Jadi di sana ada di selatan sana di sebelah timur atau sebelah tenggara Papua di sana ada bibit siklon. Nah itu bisa berkembang jadi siklon tropis. Berkembang jadi siklon tropis ya.
bisa berkembang jadi siklon tropis seperti ini gitu. Nah, jadi saya mundur, tadi ada gambar yang menarik. Nah, ini. Jadi dia biasanya berlayer-layer seperti ini. Nah, makanya kenapa meteorologi maritim itu sangat penting, apalagi khusus buat pelaut ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk diketahui. Nah, di sini ada sirkulasi-sirkulasi seperti ini. Angin putar, air putar ya segala macam. Jadi di sana bahaya sekali. Kalau ada badai mending jangan mendekat gitu. Makanya di kapal itu biasanya ada yang namanya barometer aneroid. Nah, ada seperti ini ya. Barometer aneroid yang dipasang di kapal, biasanya di dinding itu ya. Mana ya? Ada enggak foto yang terpasang itu? Ini biasanya di dinding kapal ya, seperti itu. Ini wajib ada gitu. Jadi ketahuan biasanya mana ya yang agak besar ya. Nah, ini contoh lainnya. Ini ada stormy ya, rain, change, fair, very dry gitu. Ini dalam satuannya dalam apa ini ya? Saya mau cari satuan dalam milibar. Bentar. Nah, ini dalam milibar. Jadi kalau misalnya dia tekanannya 1060, ada gitu. Tapi biasanya mainnya di sini kalau di laut ya. 1010 sampai 1020 mainnya di sini. Ini jarumnya. Tapi hati-hati kalau dia sudah tekanan ke rendah, makanya saya bilang tadi ya. Kalau tekanan rendah itu biasanya massa udara akan berkumpul ke daerah tekanan rendah sehingga di sana bisa ada hujan gitu. Saya bandingkan tadi kalau misalnya di Manado tekanannya lebih tinggi, tekanannya rendah, kemudian di Bitung tinggi, kemungkinan angin bergerak itu dari Bitung ke Manado. Nah, begitu juga di laut. Kalau tekanannya, jadi waspada, ini alat ini penting sekali, harus ada di kapal ini, instrumen ini. Jadi ketika, kecuali tidak peduli dengan cuaca, ya enggak usah ada ini. Tapi kalau memang peduli dengan cuaca, silakan. Jadi kalau dilihat, Cap, tekanannya sudah menurun ini. Menurun terus gitu. Bahaya ini. Kalau sudah sampai di 900 gitu, 990, bahkan ada yang sampai ini ya 980, ini 970, biasa sudah badai itu, badai. Jadi jangan menantang badai lah kalau bisa ya, hindari badai gitu. Tapi kalau pelaut kan istilahnya pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari gelombang, dari perairan yang tenang ya. Jadi katanya pelaut yang tangguh dihasilkan dari berapa kali dia melewati badai. Ya coba saja gitu. Silakan ya. Nah, masih bisa didengar suara saya ini? Jelas ya? Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Jadi alat ini sangat penting ya. Ini harusnya ini di setiap kapal ada. Baik itu kapal perikanan, kapal niaga, kapal barang ya, kapal penumpang gitu, kapal baik kapal latih, kapal perikanan ya. Sebaiknya ada gitu. Nah, jadi untuk melihat itu. Nah, ini saya lanjut tadi ya. Jadi tekanan. Kemudian saya mau bawa kita semua melihat yang satu ini juga tadi OFS ya, yang tadi di sini. Ini yang kita bisa dilihat ke Asia dan Australia. Kemudian, Pak, saya hanya mau berlayar dari misalnya katakanlah ini kan ada angin wind speed. Ini signifikan wave height gitu. Ya biasanya main di dua itu aja lah. Ini terlalu banyak bingung. Silakan main di wind speed dan juga signifikan wave height atau tinggi gelombang signifikan. Kemudian ini arah dan kecepatan angin. Nah, gitu. Itu perlu sekali. Misalnya, Pak, saya tanggal 22 Mei, misalnya ini. Pak, saya tanggal 22 Mei mau berlayar dari Balikpapan mau ke Makassar. Nah, lihat peta begini kan agak besar. Ya sudah, ganti saja ini dengan misalnya cari saja di sini misalnya Balikpapan gitu. Balikpapan itu, klik.
Nah, nanti akan muncul peta yang lebih kecil. Oh iya, saya nanti kan dari Balikpapan ke Makassar, di sini ada gelombang kuning. Kuning itu apa? 2 meter ternyata. Jadi saya harus prepare gitu. Oh, saya keluar bawa minyak ini. Misalnya kan dari sana banyak pengeboran lepas pantai offshore ya. Nah, saya bawa minyak atau bawa ikan lah gitu katakanlah ya. Tangkap di sana, mau bawa ke Makassar, ke pelabuhan perikanan Nusantara di Makassar, PPN. Nanti saya akan keluar dari Balikpapan, itu gelombangnya hanya hijau, biru, biru ya, biru, kemudian abu-abu. Biru itu berarti 0 sampai 0,5. Abu-abu berarti sampai 1 meter. Tapi mendekati nanti di Tanjung sini ya, saya kurang tahu ini Tanjung apakah? Mamuju kah? Atau Majene. Nanti di sana akan ada gelombang 2 meter ya, saya harus prepare apa gitu. Ya harus siap-siap, jangan terlalu cepat, harus kontrol ini haluan apa segala macam. Terus anginnya dari mana? Bisa juga dilihat di sini kan, angin gitu. Ini biar kalian praktek juga kan, nanti ini bekal lah buat kalian gitu. Wind speed and direction-nya gitu. Oh ternyata anginnya ini cenderung ini dari barat daya. Dari barat daya, berarti kalau di sini saya akan disambar oleh kecepatan angin dari samping ini. Gelombangnya dari mana gitu ya? Kalian kan belajar teknik-teknik ini kan, bawa kapal mungkin ya, signifikan. Oh anginnya, gelombangnya juga dari arah barat daya gitu, dari barat daya, dari barat. Nanti saya di sini kapal saya akan diterpa gelombang dari arah lambung gitu, lambung kanan gitu ya. Silakanlah kaptennya berimprovisasi di sini ya, seperti apa menghadapi gelombang 2 meter dengan misalnya kapasitas kapal adalah 30 GT ya, katakanlah 30 atau 35 GT. Kapal saya 35 GT menghadapi gelombang 2 meter dari arah lambung kanan, itu harusnya bagaimana? Gitu. Ini penting sekali. Kemudian satu lagi arus gitu. Arus misalnya ini ya, ada benda jatuh gitu. Misalnya ada barang jatuh gitu, drum atau apakah yang mudah-mudahan bukan manusianya yang jatuh gitu ya. Tapi ini berguna juga untuk kalau misalnya pencarian orang yang jatuh di laut gitu, kita gunakan namanya model ini. Kalau model ini INAVWAVE, kita ganti dengan INAFLOW. Ini untuk arus INAFLOW. Nah, jadi di sini ada si current ini, bahkan perlapisannya ada. Perlapisan ada, suhu ada, salinitas ada. Tapi oke lah kita bicara arus permukaan karena dia benda mengambang, anggaplah itu ada drum berisi harta karun lah yang mengambang gitu kan. Nah, oh ada satu koper yang kemungkinan dia mengambang, isi ada 2 miliar gitu misalnya uang. Kita klik saja dan misalnya tanggal 17 dia di mana gitu. Misalnya kembali lagi nanti pelayaran misalnya dari Balikpapan ke Makassar, ini arusnya begini, oh pagi hari jam 8, ini 00 UTC kan. 00 UTC ini kalau dikonversi, ini 00 UTC. Kalau konversi ke WITA, nah karena kita semua kan di sini lebih banyak menggunakan waktu Indonesia bagian tengah ya, kecuali Michael misalnya di Medan sana ya tentu pakai waktu Indonesia bagian barat. Nah kalau ini kita karena di Indonesia bagian tengah, jadi 00 UTC ini adalah jam 8 pagi di Indonesia. Nanti UTC itu apa ya silakanlah belajar ya. Nah kemudian akan ketahuan, oh jam 8 pagi dia ternyata arusnya ke sini, dia akan ke bawah ke sini. Kalau agak susah melihat dengan peta seperti ini, saya ajak kita semua lihat yang ini, BMKG OFS, kemudian peta OFS interaktif. Kita bisa klik di sini, atau dari peta yang tadi ini juga bisa, tapi kita klik yang sebelah kanan ini, interactive map. Makanya ini saya record supaya nanti bisa dilihat juga rekamannya. Nah ini interactive map, ya nanti kan diarahkan seperti ini. Ini adalah gelombang ya, signifikan wave height. Jadi ketahuan, oh kemana bergeraknya gelombang ini? Akan dihantam dari gelombang dari samping kah? Lambung kanan kah? Lambung kiri? Atau dari haluan, dari buritan? Nah, ketahuan dari sini gelombangnya dari mana. Kemudian anginnya dari mana ini ketahuan di sini. Nah, oke, coba geser ke kanan. Oh, udah ini Indonesia saja. Nah, contoh ini di Makassar, Selat Makassar ini ada angin
Kalau mau tahu persisnya berapa, klik saja di situ. Nanti ketahuan, oh di sini ada 11,5 knot. Kalau kilometer per jam ya kira-kira 20 lah, anggap saja 20 kilometer per jam. Nah, kalau melihat, oh saya kan mau berangkat nanti tanggal 20, ya klik sajalah di sini, 20 di bagian bawah. Nanti ketahuan, oh anginnya sudah agak tereda ini. Nanti 6,39 knot gitu, masih di titik ini. Nah kan, malah di Laut Banda yang agak tinggi nih, berapa ini? 16 knot gitu ya. Jadi semakin ke arah orange ini semakin, atau ke arah merah ini ya, dia semakin kencang. Coba di sini ya, di utara Medan lah ya. Oke, Medan dan Aceh. Nah, di situ ada 26 knot ya. Kalikan 2 sudah 50-an ya, 50 km per jam. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan juga khusus untuk nelayan atau ya bagi semua yang mencari ikan, silakan mengakses di masih dengan alamat yang sama ini, namun belakangnya ini ganti Inawis. Inawis. Ya, mudah-mudahan kelihatan di, nah, saya copy dulu ini. Atau enter dulu. Nah, nanti akan diarahkan ke sini ya, semuanya, para nelayan atau siapapun. Nah, ini juga mirip dengan yang tadi. Namun di sini ada ketambahan beberapa menu yang diharapkan menunjang. Ini kan yang tadi kan tidak ada awan. Kalau ini bisa dilihat awannya seperti apa. Awannya seperti apa. Tapi sebelum saya masuk ke awan, ini kan gelombang yang tampil sekarang ini signifikan WiFi. Saya akan compare dengan fishing ground gitu. Ini fishing ground. Nah, ketahuanlah di mana ikan-ikan berasal gitu, ikan-ikan berkumpul. Namun, ya kalau mau ditanya datanya dari mana, ya itulah kami kerjasama dengan KKP ya, tempat institusi di mana juga Politeknik Kelautan dan Perikanan bernaung ya di KKP. Jadi data-data ini dari KKP juga. Ya silakan kalau misalnya dari KKP juga sudah ada peta penangkapan ikan. Kami hanya mengcompare dengan data ini. Sudah ada MOU antara KKP dan BMKG sehingga data ini bisa kita saling sharing gitu. Jadi apa gunanya ini ya? Contoh saya dari sini mau melaut ke daerah Laut Arafuru gitu. Tapi ternyata di sana ada ikan. Tapi ya gelombangnya lumayan. Kalau kapal saya di bawah 30 GT terus ke situ, aduh, goyang juga gitu kan. Mending saya cari ikan di sini Laut Sulawesi gitu, dekat Toli-Toli lah misalnya kan. Nah, ini gitu. Jadi ada fishing ground juga ini. Ini bisa di zoom juga ya. Bisa di zoom. Jadi sebelah kanan sini zoom. Nah, gitu. Kemudian saya mau cari ikan di sini, cuacanya aman enggak gitu. Kita bisa klik di sini. Himawari 8 ya. Artinya apa ini? Ini satelit awan. Kalau kita klik maka ketahuanlah awan-awan di situ gitu. Oh, saya mau cari ikan di Toli-Toli gitu atau di Laut Sulawesi bagian barat. Tapi ternyata di situ ada awan-awan tebal. Kenapa ya? Karena ini warna-warna orange ini, awan-awan tebal ini. Kalau yang biru ini awan tipis, hijau awan tipis, atau bahkan hitam ini cerah. Makanya ini yang tadi dirasakan di luar di Taman Alat adalah panas ya, karena cerah ini. Hitam-hitam ini artinya tidak ada awan. Tapi kalau yang merah-merah orange itu awannya tebal. Jadi saya mau cari ikan di sana tapi sana hujan. Ya berarti ya kondisikan sajalah ya kapalnya agar supaya siap menghadapi hujan gitu. Kalau gelombangnya sih aman gitu. Kalau kita hilangkan ini kan, nah gelombangnya hanya biru ini. Biru berapa sih? 0,5, 0,75 ya. Hanya segitu gelombangnya. Gitu. Nah inilah informasi kira-kira yang dibutuhkan oleh pelaut-pelaut khususnya yang bergerak di bidang perikanan. Silakan menggunakan ini, Kak. Saya copy juga ini supaya ya silakan ini bermanfaat ini. Saya copy ke kolom chat. Kemudian yang tadi juga, yang statik, dan yang interaktif.
Ya, nggak usah banyak-banyak, bentar semua lupa. Yang terakhir ini adalah interaktif. Nah, oke. Jadi saya share saja 4 link, mudah-mudahan itu bisa dipakai nanti ketika juga sudah turun ke dunia kerja jadi pelaut, ya silakan akses ini gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalnya ke depan ada inovasi lain, tentunya mari jaga silaturahmi sehingga hubungan kita tetap ada. Silakan kalau mau tanya cuaca, ada WhatsApp saya kan, silakan. Dan sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Siap, tidak ada Nir. Oke. Nah, Siap, mumpung sudah sore juga, jadi saya paham ya. Kali ini tidak ada break juga. Kalau minggu lalu ada break, tapi break-breaknya ini karena gangguan-gangguan tadi, mohon maaf ya. Kemudian sebagai absen gitu ya, izin Bu, kalau misalnya absen biasanya seperti apa Bu? Mohon izin Bu. Absen ya Pak, jadi sudah ada yang saya share di Pak Riki kan ada. Oh ya, ya. Jadi tinggal isi di situ. Oke. Mungkin Pak Riki bisa stop share dulu, baru nanti screenshot mereka yang hadir di link sini. Iya. Iya, tinggal screenshot nanti absennya. Kemarin itu saya tadi sudah cek daftar hadir yang Pak Riki masuk di pertemuan ke-6. Iya. Dan yang Pak Riki kasih kosong berarti tidak ada ya? Iya. Pak Riki tahu. Jadi dianggap itu tidak ada. Saya lihat pertemuan minggu lalu si Yusril Mamonto tidak ada. Ada 3 orang. Iya. Fernando Nara, ya memang Fernando Nara ini sudah dari awal dia memang tidak pernah masuk di saya. Kuliah daring pun tidak, kuliah luring pun tidak ada, jadi memang agak bermasalah anak yang bersangkutan. Sehingga memang kalau memang dia juga tidak kasih masuk tugas, di saya juga tidak ada tugas yang dia masukkan, karena memang tidak pernah hadir. Jadi seperti itu Pak Riki. Baik. Jadi tetap mengisi daftar hadir yang saya sudah share di Google Drive. Jadi seperti itu. Kemudian ini mungkin Pak Riki saya lanjut dulu sedikit ya. Saya mau kasih informasi sekalian karena Pak Riki masih bergabung. Jadi nanti minggu depan kita sudah ujian tengah semester Pak Riki. Oh ya. Jadi soal, kalau memang Pak Riki ada soal untuk ujian teori, tinggal kita gabungkan dengan soal dari saya dan soal dari Bu Sari. Nanti kita masuk ke Google Classroom. Jadi pada saat jadwal kita, mereka bisa mengerjakan pada saat jadwal ujian itu mata kuliah kita. Nanti soalnya sudah ada di Google Classroom. Jadi kalau misalnya Pak Riki ada soal, tinggal kirim ke saya. Baru nanti kita gabungkan, baru nanti masuk ke Google Classroom. Kemudian nanti Pak Riki tinggal kasih penjelasan di soal itu, apakah jawabannya dikirim melalui email atau seperti apa, nanti mungkin itu dosen punya kewenangan sendiri. Nanti nilainya Pak Riki masukkan ke kami, nanti kami gabungkan juga, ambil berapa persen dari total pertemuan. Jadi seperti itu, nanti kami juga akan share ke Pak Riki proses penilaiannya, panduan penilaiannya seperti apa. Cuma mungkin ini Pak Riki untuk nilai praktek, karena ini kan ada SKS prakteknya. Jadi mungkin kami minta dari Pak Riki saja untuk nilai prakteknya. Nilai praktek. Baik itu tugas teorinya, tugas prakteknya, kemudian nanti mungkin ujian juga Pak Riki bisa menyampaikan apakah itu mau diujikan prakteknya atau tinggal ambil dari nilai-nilai yang mana. Nanti kita komunikasi. Seperti itu. Kemudian Pak Riki mohon izin ini. Saya sudah kirim nomor WA-nya Pak Riki di bagian administrasi ketarunaan. Nanti akan Pak Riki akan mereka gabung dengan grup WhatsApp dosen tidak tetap. Oh, jadi sepertinya sudah. Baru tadi saya lihat sudah diundang ke situ. Iya, jadi nanti komunikasi
komunikasi tentang administrasi dan keuangan, karena saya tidak paham betul bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya. Nanti komunikasi di grup itu, WhatsApp-nya. Iya. Jadi nanti BAK yang komunikasi di situ seperti apa realisasi administrasinya seperti apa. Saya sudah bilang di BAK bahwa Pak Riki sudah mengisi jurnal dosen. Lihat saja di Google Drive. Di situ sudah ada Pak Riki sudah mengisi jurnal dosen dan daftar hadir taruna. Jadi itu supaya kita sama-sama komunikasi kita bisa lebih lancar. Kemudian nanti Pak Riki setelah UTS masih ada materi, nanti gabung dengan Ibu Lydia. Nanti gabung dengan di pembagian materi. Saya kira itu untuk Pak Riki. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita bertemu di Google Classroom. Taruna semua harus siap untuk ujian. Kemudian saya ingatkan kembali, itu saya sangat senang dan kalian harus berterima kasih ya, karena praktek yang sudah diberikan, tugas yang diberikan itu sangat membantu untuk nilai akhir Anda, karena kalau Anda tidak menyelesaikan tugas-tugas itu nanti akan kalian sendiri yang rugi. Padahal dosen sudah berupaya berkomunikasi dengan baik, memberi kesempatan. Artinya salah sendiri kalau itu tidak peluang yang ada itu, kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena saya selalu bilang kalian ini dalam proses pendidikan harus ada ujian, harus ada nilai akhir. Jadi itu semua harus diselesaikan dengan baik. Diselesaikan dengan baik supaya tidak ada yang dirugikan. Kami dosen tentu akan membantu semaksimal mungkin ketika Anda juga punya perhatian, punya kepedulian. Kalau Anda tidak punya perhatian, ya dosen tidak bisa berbuat apa-apa. Materi sudah disampaikan, topiknya sudah jelas, ya. Saya kira seperti itu. Jadi nanti minggu depan kita akan ujian, nanti lihat di jadwal ujian, nanti saya share ke Pak Riki jadwal ujiannya. Sudah keluar, panitia sudah keluarkan jadwal ujiannya supaya kita melihat kita mata kuliah meteorologi itu di hari apa. Tinggal buka di Google Classroom, saya nanti share ke Pak Riki. Saya kira itu. Terima kasih ya Pak Riki, sangat luar biasa materinya ini. Untuk soal kira-kira berapa banyak soal yang bisa saya kasih gitu? Tidak tergantung Pak Riki. Oke, siap. Ya, model soal Pak Riki. Itu juga model soal desain. juga tergantung Pak Riki mau kasih pilihan ganda atau esai, silakan Pak. Otonomi dosen ada di situ. Otonomi dosen ada di situ. Kami tidak bisa mengintervensi karena yang tahu persis adalah dosen yang bersangkutan. Bagaimana mau menguji kemampuan taruna dalam memahami apa materi yang sudah diberikan. Saya kira ini untuk taruna ya Pak Riki. Kalian bersyukur, berterima kasih karena materi yang diberikan ini sangat komprehensif, karena ada terkait dengan metode penangkapan, karena kalau melihat angin, arah angin, arus ya, bagaimana mau setting alat tangkap, ini arus yang ditimbulkan oleh arah angin itu sendiri. Jadi ini sangat komprehensif karena memang mata kuliah meteorologi oceanografi ini adalah mata kuliah dasar yang sangat berperan terhadap mata-mata kuliah yang lain. Ya, jadi ini dipahami betul ya. Kalau ada yang belum jelas, Pak Riki sudah luar biasa memberi kesempatan ya, memberi kesempatan hari ini dan seterusnya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email. Itu digitalis sekali, kalian tinggal menyesuaikan semua. Saya kira kalian tidak perlu jangan gagap dengan teknologi karena memang kalian sudah masuk ke era itu, ya. Jadi perhatikan betul ya. Ujian nanti tidak asal ujian ya, tidak asal ujian karena di sini Anda akan diuji kemampuan bagaimana Anda memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Dan saya kira materi yang diberikan itu sangat sangat praktis ya, artinya tidak terlalu teknologi bentuk benar ya, tetapi memang aplikatif ya, aplikatif.
Saya kira itu. Terima kasih ya Pak Riki. Nanti Terima ketemu kasih. minggu depan di Ya. Classroom. Oke. Iya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak Riki? Ya, Silakan. mungkin terakhir saja Bu dan Taruna semua. Jadi sebagai absensi juga, jadi mungkin ya mohon maaf karena barangkali ada yang mematikan kamera dan juga belum sempat ikut ya. Silakan diberitahu ke temannya untuk monitor absen juga gitu. Saya memberikan kesempatan, kalau ini kan hanya 30 orang, artinya hanya 28 taruna mungkin yang hadir. Jadi saya memberikan kesempatan mungkin yang jaring kurang bagus gitu. Nanti saya akan share videonya, silakan dilihat gitu. Dan sebagai verifikasi bahwa mengikuti materi ini, saya hanya minta tolong ini singkat saja. Jadi link yang sudah saya bagikan gitu. Satunya itu contohnya ini. Jadi yang ini saja. Jadi yang ini jadi sebagai verifikasi bahwa mengikuti materi, silakan nanti masing-masing dibuka link yang ini ya, yang belakangnya OFS, yang peta interaktif, dan silakan klik atau klik lokasinya. Kalau misalnya Anda berada di Bitung, klik saja laut yang ada di sekitar Bitung ya, begitu munculkan ini print screen, terus kirim ke WhatsApp gitu. Memverifikasi bahwa mengikuti materi ini gitu. Dan itu akan dijadikan sebagai dasar absen gitu. Jadi silakan klik saja misalnya di Bitung atau misalnya di Palu ya. Palu kan di sini berarti laut di Palu. Nah, klik saja di sini, terus di sini kan ada jamnya juga ketahuan ini. Nah, print screen terus kirim ke WhatsApp di grup saja gitu. Di grup tidak apa-apa supaya monitoringnya juga satu kali di situ di grup gitu. Iya, bagus. Nah, Baik. kalau di Japri kadang-kadang saya juga tidak setiap saat lihat itu, tapi kalau di grup bisa langsung dimonitoring. Ini di print screen, gitu kan? Saya contoh ya, print screen, terus saya kirim ke WhatsApp. Di meteorologi ini saya kasih contoh ini, meteorologi maritim. Nah, contoh ini. Misalnya kasih nama kan? Nama gitu. Nah, kirim. Seperti itu di WhatsApp sudah muncul kan? Nah, silakan. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Baik Pak Riki. Iya, sama-sama. Jadi perhatikan ya, yang ditugaskan oleh dosen itu diperhatikan, jangan sampai ada yang ketinggalan atau terlewati ya. Saya kira pertemuan kita di sore hari ini sudah cukup ya, Pak Riki. Semua, tadi saya lupa membuka dengan doa. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang dulu pimpin doa. Halo? Siapa ini yang bisa pimpin doa? Michael Gultom. Siap, Ibu. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita ini, ada baiknya kita berdoa. Izinkan saya membawa doa dalam doa Kristiani. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mata kuliah meteorologi dan geografi Tuhan. Kau buatlah ini sebagai bekal untuk masa depan kami nantinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa kami Kau hapuskan itu. Begitu juga dengan dosen yang mengajarkan Tuhan. Kau lindungi sertai berkati. Beri kesehatan panjang umur dan rezeki kepada mereka Tuhan. Begitu juga dengan kami anak-anak ini Tuhan. Beri kepada kami hikmat, kebijakan, kepintaran, dan kekuatan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Baik, terima kasih Mikael. Ya, Sama-sama saya Ibu. kira bagaimana Pak Riki? Ya, terima kasih demikian Pak. Bu, Iya, semua. terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga Tetap semangat. kesehatan. Ya, Ya. Siap, Bu. salam sehat. Salam sehat, salam untuk keluarga. Iya. Ya, siap. Baik Pak Riki semua, terima kasih. Terima Siap, kasih Bu. semuanya. Selamat Sore. melanjutkan aktivitas. Ya. Ya, Bu. Izin Terima live. kasih. Ya Bu, siap benar. Siap, Ner. Sukses semua.